Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jaringan narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah besar diungkap polisi. 24 kg sabu-sabu disita. 3 rekan kerja tersangka Peggy Setiawan akan memenuhi panggilan polisi untuk bersaksi terkait keberadaan Peggy saat pembunuhan Vina Eki terjadi. Sebanyak 11 bocah menjadi korban pencabulan seorang pedagang warung di Kota Bogor. Pelaku iming-iming korban menambah jam sewa sepeda. Jaringan sabu-sabu antar provinsi berhasil dibongkar oleh polisi. Dari para pengedar yang berasal di beberapa wilayah, polisi menyita 24 kg sabu-sabu. Ini yang gue suka. Selama 2 pekan, Ditreserse Polda Jawa Barat menangkap 5 pengedar sabu-sabu di wilayah berbeda. Ada yang ditangkap di Aceh, Jakarta, Sukabumi, dan terakhir di Kabupaten Bandung. Polisi pertama kali menangkap pengedar berinisial H di Sukabumi dengan barang bukti lebih dari 20 kg sabu-sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap M di Jakarta Selatan dengan barang bukti 3 kg lebih sabu-sabu. Dari keterangan keduanya, polisi kemudian menangkap MN di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, serta ZU yang merupakan pemasok asal Biren, Aceh. Modus para pelaku dengan cara mengirim sabu-sabu dalam bentuk makanan kemasan melalui jalur darat ke Pulau Jawa. Dari keduanya dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa keduanya mendapatkan barang tersebut, sabu-sabu dari tersangka berinisial MM. Ya, MN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, dipimpin langsung oleh Bapak Dir Narkoba Polda Jawa Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Pengembangan mengaku mendapatkan barang tersebut, ya, narkoba jenis sabu-sabu dari 2 orang berinisial UZ dan AA, sehingga dilakukan pengembangan oleh tim narkoba. Penyidik narkoba kemudian melakukan upaya penangkapan pada tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 di daerah Ketapang, Kabupaten Bandung. Dari total 24 kg sabu-sabu yang disita, 500 gram diantaranya siap diedarkan. 5 tersangka diamankan di ruang tahanan Polda Jawa Barat untuk diproses secara hukum. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Adik Peggy Setiawan alias Peron bernama Luciana diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait keterlibatan kakaknya dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki. Luciana meyakini kakak kandungnya tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Luciana, adik Peggy Setiawan alias Peron didampingi tim kuasa hukum menjalani pemeriksaan di Mapores Cirebon Kota Selasa siang. Luciana diperiksa terkait keterlibatan kakaknya dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki 8 tahun lalu. Selama 4 jam, Lucy dicecar 28 pertanyaan terkait keseharian kakaknya dan juga diperlihatkan foto 8 terpidana yang sudah dan sedang menjalani hukuman. Namun Lucy tidak mengenal 8 terpidana. Pertanyaannya seputar keluarga, hubungannya apa, dan juga sempat ditanyakan, ditunjukkan foto-foto kakaknya, Peggy-nya. Terus yang kedua foto-foto pelaku yang lainnya yang sudah polis. Kebetulan klien kami ini tidak mengenali dan tidak mengetahui mereka semua kecuali kakaknya. Berapa? Lucy mengaku Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat adalah kakak kandungnya. Ia rela diperiksa penyidik sebagai cara mencari keadilan bagi sang kakak lantaran ia meyakini kakaknya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina Eki. Apalagi sang kakak tidak terlibat dalam geng motor.
Semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Ini mencari keadilan. Robi itu siapanya Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Sejak Peggy Setiawan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jawa Barat telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya teman Vina bernama Linda dan kerabat dari 8 terpidana. Polisi juga berencana memeriksa rekan kerja Peggy yang kompak menyebut polisi salah tangkap lantaran Peggy berada di Bandung bersama mereka saat pembunuhan terhadap Vina Eki pada 2016 lalu. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. 3 kuli bangunan yang merupakan rekan kerja tersangka Peggy Setiawan telah menerima surat panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Mereka akan dimintai keterangan terkait keterlibatan Peggy. Mereka dengan tegas mengatakan Peggy tidak terlibat karena ada bersama mereka di Bandung saat pembunuhan terjadi. 4 rekan kerja Peggy Setiawan, yakni Suarsono alias Bondol, Ibnu, Suparman, dan adik Peggy sendiri bernama Robi berkumpul di kediaman orang tua Peggy di Blok Simajah, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Selasa sore. Mereka kompak mendukung Peggy untuk mendapatkan keadilan. 3 di antara rekan kerja Peggy, yakni Suarsono, Ibnu, dan Suparman, mengaku telah menerima surat panggilan dari penyidik Polda Jawa Barat untuk diperiksa terkait keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka diminta datang ke Polda Jawa Barat pada hari Jumat 31 Mei mendatang. Ketiga rekan Peggy mengaku siap memberikan kesaksian kepada polisi terkait keberadaan Peggy saat peristiwa berdarah terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Berapa orang mas yang nerima surat ini mas? 3. Kau 3 orang? Iya. Semua teman Peggy semua? Iya. Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Oh, 3 orang. Sama isinya? Sama. Jamnya sama bareng? Iya. Dan mas semuanya siap untuk memberikan kesaksian? Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Sama 3 orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya? Itu ada berapa ya? Lupa sih. Yang ikut nganter mas Bondol ke terminal? 3. Tapi di Bedang ada lagi? Ada lagi. Siapa aja 3 orang itu pak? Oh yang nganter saya? Iya. Itu Robi, Peggy, sama Ibnu. Siap. Artinya yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin. Kesaksian 3 rekan kerja Peggy begitu penting untuk mengungkap kebenaran keterlibatan Peggy. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Pedagang warung kelontong di Kota Bogor mencabuli belasan anak di bawah umur. Modusnya pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan bonus tambahan saat menyewa sepeda listrik. Warga kampung Situ Peteh di Tanah Sereal Kota Bogor geram dengan tingkah laku pria berinisial R. R diduga telah mencabuli 11 bocah di bawah umur. Setelah dicecar beberapa pertanyaan, R akhirnya dilaporkan dan ditangkap Satreskrim Kepolisian Resor Kota Bogor. Modusnya pelaku menjanjikan kepada korban bonus tambahan waktu penyewaan sepeda listrik. Bahkan beberapa kali aksi bejatnya dilakukan di tempat usaha miliknya selama 1 bulan terakhir. Untuk pelaku iming-imingnya yaitu karena pada saat itu meminjam atau menyewa sepeda listrik itu agak dilama yang 1 jam. Dengan harga 15.000 menjadi 1 jam lebih dari 1 jam atau 1 jam 30 menit bonus untuk waktu peminjaman itu mohon izin. Diduga hasrat pelaku tidak tersalurkan sehingga pelaku nekat mencabuli bocah di bawah umur. Dilakukan terhadap korban wanita anak-anak di bawah umur sebanyak 11 korban dilakukan pencabulan oleh pelaku. Pelaku sudah kita tangkap. Pelaku ini kelahiran 69. Ya, bekerja sebagai pemilik warung kelontong, penjual juga dan penyewaan sepeda. Anak-anak ini datang untuk membeli, untuk menyewa sepeda. Nah, 11 orang ini dilakukan pencabulan oleh si pelaku. Kemudian kita tangkap pelaku ya, dan sudah kita lakukan penahanan.
Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian anak-anak yang menjadi korban. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebanyak 352 jemaah haji asal Purwakarta diberangkatkan ke Tanah Suci. Pelepasan jemaah haji diwarnai tangis haru keluarga yang mengantar. Satu persatu calon jemaah haji tiba di Masjid Tajuk Bungusari, Purwakarta. Mereka dijemput menggunakan kendaraan dinas berplat merah. Penjemputan ini disambut baik oleh jemaah haji, apalagi mereka yang tidak memiliki kendaraan. Sebagai jemaah ya terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta yang setiap tahunnya sudah tradisi di Kabupaten Purwakarta, zamannya mulai dari mana Pak Dede Mulyadi, bupatinya sampai dari Bu Ani dan sampai sekarang itu Pak PJ Bupati melaksanakan penjemputan oleh mobil dinas pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, para pejabat pemerintah daerah. Itu bagus berarti Pak ya? Alhamdulillah kita juga. Suasana haru terasa saat jemaah haji mulai masuk ke dalam bus. Mereka akan diantar ke embarkasi untuk selanjutnya diterbangkan ke Mekah. Sebanyak 352 jemaah haji ini tergabung dalam kloter 38 embarkasi Bekasi. Pada musim haji tahun ini, jumlah kuota haji di Purwakarta sebanyak 781 jemaah yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kloter 15 dan kloter 38 embarkasi Bekasi. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Hari ini dilepas dengan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.